Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Proyek terbesar dan termahal Indonesia, yang gegerkan negara tetangga. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, mungkin itulah peribahasa yang pas, untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Indonesia sekarang berada di masa transisi, untuk menjadi negara maju, sudah banyak yang dilakukan untuk bisa sampai seperti sekarang, mulai dari pengorbanan waktu, usaha, maupun materi, sampai pada pelaksanaan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Bicara mengenai pembangunan, berikut proyek terbesar dan termahal di Indonesia. 1. Kilang Minyak Tuban. Proyek ekspansi fasilitas kilang minyak, yang ada sebelumnya di Jawa Timur ini, mengharuskan alokasi dana hingga Rp238,3 triliun. Proyek Grassroots Refinery atau Kilang Minyak Tuban, di wilayah Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, merupakan proyek strategis nasional mega proyek dengan investasi senilai $13,5 miliar, atau setara dengan Rp205 triliun. Perkembangannya sekarang ini masih dalam proses persiapan tahap keputusan akhir investasi, dengan mitra Rusia, Rosneft Singapore Pltd. PT KPI juga sedang mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru, untuk percepatan proyek GRR Tuban, kepada rekanan bisnis Rosneft. Untuk diketahui, pekerjaan General Engineering Design untuk GRR Tuban dilaksanakan di Madrid, Spanyol. Pekerjaan ini dimulai sejak November tahun 2019, yang terdiri dari dua tahap, yaitu Basic Engineering Design dan Front-End Engineering Design. Tahap BED diselesaikan pada tanggal 31 Maret tahun 2021, dan langsung dilanjutkan dengan tahap FEED yang berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Proyek GGR Tuban berdiri di atas lahan seluas 840 hektar, di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Secara umum kilang GRR Tuban terdiri dari total 70 unit, dengan 14 unit pengolahan BBM, dan 7 unit pengolahan petrokimia, dan sisanya merupakan unit pendukung. Kilang GRR Tuban sendiri ditargetkan dapat menjadi pemimpin industri, dengan margin pengolahan tertinggi, dibandingkan dengan kilang lain di Asia Tenggara. PLTU Batang. Proyek PLTU Batang adalah investasi pembangkit listrik pertama kali dalam skala besar. Proyek ini merupakan proyek terbesar di dunia, karena menggunakan teknologi 2 kali 1000 MW seperti di Jepang dan Jerman. Proyek pembangunan PLTU Batang, yang berkekuatan 2 kali 1000 MW, diperkirakan membutuhkan total biaya Rp35 triliun, dan semula akan dimulai proses pembangunannya pada 2013, namun akhirnya tertunda karena masalah pembebasan lahan. Pembangunan proyek PLTU Batang di Jawa Tengah, harus tetap dibangun, demi ketersediaan listrik di Pulau Jawa. Jika pembangunan proyek ini gagal, maka akan berdampak pada citra investasi di Indonesia. PLTU Batang ini harus dibangun, kalau Batang tidak dibangun dipastikan 2017, Jawa kekurangan listrik. Kalau ini gagal maka memberikan citra sangat buruk, bagi wajah investasi di tanah air. Permasalahan pembangunan proyek ini, karena masih ada tanah yang belum berhasil dibebaskan sekitar 20 hektar, nantinya di tanah tersebut akan dibangun tapak turbin dari pembangunan PLTU ini. Proyek PLTU Batang ini, merupakan proyek dengan pola kerjasama pemerintah swasta, skala besar pertama, dengan nilai investasi lebih dari $4 miliar Amerika Serikat. PLTU Batang menggunakan teknologi mutakhir, dan saat ini terbesar di Asia Tenggara, yaitu ultra supercritical, yang memberikan tingkat efisiensi yang tinggi, dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi PLTU sebelumnya. 3. MRT Jakarta. Moda Raya Terpadu adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai tahun 2013. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan pada 2019,
menjadikannya layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Layanan MRT Jakarta dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta. Jalur yang telah beroperasi saat ini, merupakan jalur sepanjang 15,7 km, yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Pembangunan MRT di Jakarta telah dicetuskan oleh B.J. Habibie. Pihak BPPT mengatakan bahwa pertumbuhan kota Jakarta tinggi, sehingga jalan-jalan di Jakarta dinilai akan tidak mampu lagi mengakomodasi mobilitas penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu moda transportasi yang mengakomodasi mobilitas masyarakat dari wilayah Jabodetabek. Transportasi umum yang ada di Jakarta, juga baru melayani sekitar 56% dari komuter sehari-hari. Angka ini tentunya harus ditingkatkan lagi, mengingat pertumbuhan populasi kendaraan yang cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta, berjumlah 9,5%, sementara untuk pertumbuhan panjang jalan hanya mencapai 0,1% pada rentang tahun 2005 hingga 2010. Hal ini tentunya harus disiasati dengan suatu kebijakan, untuk mengurangi, dan mencegah terjadinya kemacetan, yang sangat parah. KCIC Jakarta-Bandung. Salah satu proyek terbesar, yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini, yang berkolaborasi dengan pemerintah China, termasuk dalam proyek strategis nasional. Awalnya dianggarkan sekitar 85,41 triliun rupiah, namun biayanya telah membengkak menjadi 112,5 triliun rupiah karena eskalasi harga. PT Kereta Cepat Indonesia China, biasa disingkat menjadi KCIC, adalah anak usaha dari pilar sinergi BUMN Indonesia, yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan kereta kecepatan tinggi di Indonesia. Pada tahap awal, perusahaan ini membangun jalur kereta kecepatan tinggi, dengan rute Jakarta-Bandung, di kawasan megapolitan Parahyangan. Perusahaan ini, didirikan pada tahun 2015, sebagai sebuah perusahaan patungan, antara pilar sinergi BUMN Indonesia, dan Beijing Yawan asal Tiongkok, dengan PSBI memegang 60% saham perusahaan ini, sementara Beijing Yawan memegang sisanya. Pembangunan jalur kereta kecepatan tinggi di Indonesia, telah melalui proses panjang, semenjak Jepang memperkenalkan kereta cepat mereka, pada tahun 2008. Di tengah-tengah studi kelayakan tersebut, kerjasama proyek tersebut diambil alih oleh China, dengan menghadirkan skema yang menurut RRT, tidak memberatkan pemerintah. Pelabuhan Patimban. Pelabuhan Patimban adalah sebuah pelabuhan yang ada di Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban direncanakan akan dibangun dengan kapasitas 2,74 juta teus, di atas lahan sebesar 300 hektar. Total dana yang dibutuhkan, diperkirakan mencapai 43 triliun rupiah. Sebanyak 79% dana, berasal dari pinjaman dari pemerintah Jepang, 10% dari APBN, serta 11% dari badan usaha pemegang konsesi. Pada fase pertama, pelabuhan ini siap layani 3,75 juta peti kemas, dan 7 juta di tahap ketiga. Kedepan akan disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan ini terkoneksi dengan akses jalan tol, dan kereta api. Direncanakan akan rampung 2027. Pelabuhan Patimban di Subang, resmi dikelola oleh swasta yakni PT Pelabuhan Patimban Internasional. Saat pembangunan selesai pada 2027 mendatang, pelabuhan tersebut bakal menjadi pelabuhan terbesar di RI. Terminal kendaraan Patimban juga sudah diserahkan oleh PPI dan Toyota Suso. Penyerahan itu dilakukan melalui seremoni pada 2021, setelah sebelumnya dioperasikan sementara oleh Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Pelabuhan Patimban diharapkan dapat meningkatkan indeks logistik nasional, serta berkolaborasi dengan Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjadi hub baru dan memiliki daya saing di Asia Tenggara. Pelabuhan Patimban yang dibangun sejak tahun 2018 lalu. Pembangunannya saat ini masuk pada tahap 1, yang meliputi pembangunan terminal peti kemas.
Dengan kapasitas 3,75 juta TEUs, dan terminal kendaraan, dengan kapasitas total sampai dengan 218.000 CBU serta terminal Ro-Ro 200 meter. RDMP Kilang Minyak Pertamina Refinery Development Master Plan memiliki nilai fantastis sekitar Rp411,1 triliun, menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam mengembangkan sektor energi dan sumber daya alam. PT Pertamina telah menyelesaikan sebanyak 2 mega proyek pembangunan kilang. 2 proyek tersebut antara lain RDMP Balongan di Indramayu, dan Kilang Green Refinery Cilacap di Jawa Tengah. Kedua proyek tersebut masuk ke dalam jajaran proyek prioritas Presiden Joko Widodo alias proyek strategis nasional. Selain kedua mega proyek tersebut, kini Pertamina juga tengah membangun 4 RDMP dan 1 kilang minyak baru, yakni RDMP Balikpapan, Lawe-Lawe Balikpapan, RDMP Pelaju, Dumai, dan Cilacap dan kilang baru di Tuban, Jawa Timur. Jalan Tol Trans Sumatera. Proyek ini adalah lanjutan dari rencana Presiden sebelumnya, namun Jokowi telah melanjutkannya dengan tekad yang besar. Dengan total panjang jalan tol mencapai 2.812 km, pembangunan ini menelan biaya sekitar Rp538 triliun dan menghubungkan transportasi darat dari Aceh hingga Sumatera Selatan. Jalan Tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia, yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta-Merak. Dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk patungan, antara Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera. Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah, dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol, untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan, yang akan kelak dikelola bersama. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan peraturan Presiden, tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera pada 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pada 4 ruas jalan tol. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres tentang perubahan atas Peraturan Presiden tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya, sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.